min sijilin mandud, dari tanah liat yang terbakar. Sudah lama terjadi, tapi hari ini terjadi lebih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari tanda-tanda itu sudah muncul, mengingatkan kita bagaimana mereka boleh menghabisi kaum muslimin bertetangga dekat, dari sejak mulai Presiden Amerika sampailah yang terakhir, terus mereka membantai umat Islam. Lalu kemudian terjadi pula yang terakhir, tidak berakhir sampai hari ini, sampai Presiden Amerika mengatakan ini adalah ibu kota Israel, bahwa dunia akan berakhir dan kita semua akan mati dan alam semesta ini akan hancur. Maka Syekh Muhammad Abduh memulai tafsir Al-Manar tidak dari Al-Fatihah, tapi daripada juzuk 30 Amma Yatasa'alun. Sebab juzuk 30 itu banyak bercerita tentang hari kiamat. Maknanya kalau orang diajak bercerita tentang awal Al-Baqarah, dia bercerita tentang alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yunfiquna mimma. Ini semua cerita tentang ibadah. Bagaimana mungkin orang bercerita paham ingin beribadah kalau dia menyangka bahwa alam ini kekal dan abadi? Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan bahwa alam ini akan binasa. Definisi makna alam, ma siwallah, semua yang selain daripada Allah alam. Saya puan tuan alam semesta, ma siwallah, maka semua akan binasa. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang mengatakan alam ini kekal, maka bagaimana dengan dosa? Sedangkan kita berpahaman bila saya mati, bila saya ada dosa, maka saya akan diadili di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu ada surga, ada neraka. Sedangkan mereka yang berpahaman bahwa alam ini tidak binasa, maka roh itu masuk dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Roh saya keluar masuk ke tubuh yang lain. Boleh masuk ke tubuh manusia, jasad manusia, boleh pula jasad haiwan yang dikenali dengan reinkarnasi. Masuk roh dia ke tempat yang lain. Ini di antara pahaman yang meyakini bahwa alam ini tidak berakhir. Maka ada 3 agama yang disebut samawi, sama langit, walaupun sudah mengalami perubahan, tapi ada persamaan kita dengan mereka. Sama-sama percaya Allah, sama-sama percaya ada Rasul Nabi utusan Allah, dan sama-sama bahwa dunia akan kiamat, maka datanglah hari akhirat. Islam, Yahudi, Nasrani, maka mereka disebut dengan samawi kerana ada 3 titik persamaan. Maka bila kita buka Quran juzuk 30 bercerita tentang alam akan berakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza as-samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Sekarang ada isu global warming, panas. Mengapa panas dunia ini? Mereka berkata bahwa lapisan yang melindungi kita di atas ozon mengalami penipisan atau bocor. Tapi yang terjadi, kata Allah SWT, idza as-samaa'u fatarat, langit terbelah. Sekarang bila ada batu besar yang akan menimpa kita dari luar, dia tidak akan mungkin sampai ke Kuala Lumpur, sebab dia akan habis kerana ada lapisan yang dibangun Allah, yang dibina. Dalam Al-Quran dikatakan, wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bina di atas itu, ada fauqakum di atas kamu, sab'an 7 lapis, shidada, binaan yang kokoh dan kuat. Itulah mengapa kita sampai hari ini aman, tidak ada yang mengganggu dari atas. Dari bawah pula Allah berfirman dalam surat An-Naba juzuk 30 surah yang pertama, wal jibala autada, wal jibal bukit-bukit, autada sebagai pasak.
Bila tiang khemah tidak mungkin tumbang kerana ada pasak, maka bumi ini pun sama dengan kain yang menutup meja. Inilah kerak bumi bagian atas, dia menutup meja. Sebenarnya dia bergerak. Mengapa dia tidak bergerak? Kerana ada paku-paku yang membuat dia terhunjam ke dalam sehingga dia tidak bergerak liar. Maka paku itu adalah wal jibala autada, bukit-bukit sebagai pakunya. Nanti sampai masanya paku itu akan tercabut. Itulah yang disebut Allah wa takunul jibal kal ihnil manfush. Bukit-bukit tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Bulu kambing dihembus angin, manakala bulu kambing dicukur ingin dibuat menjadi baju kain musim sejuk, kerana orang Arab mengalami rihlatas syita, musim sejuk, wasaif, musim panas. Sejuk bersangatan, haranya bulu kambing yang boleh membuat tubuh menjadi tahan. Mereka cukur bulu kambing, diletakkan di atas tikar, datang angin kencang berhembus. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Bila bulu kambing, bila bukit-bukit yang besar itu tercabut seperti bulu kambing, maka bumi pun bergerak dan kita di atasnya pun bergoncang. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa taran nasa sukara. Engkau pandang manusia itu sukara, mabuk. Wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka tidak mabuk. Bila kita tengok ada orang mabuk, dia berjalan bergoncang, begitulah bayangan nanti hari kiamat terjadi. Wa taran nasa sukara, engkau lihat mereka mabuk. Wa ma hum bisukara, sebenarnya bukan mereka itu mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras, sehingga seakan-akan mereka mabuk kerana bumi bergoncang, daun-daun bertiup dan pokok-pokok kayu tumbang. Idza sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Apa yang ada bintang gemintang seperti tasbih yang diputus, maka berjatuhanlah dia. Wa idzal biharu fujirat. 13 tahun yang lampau tsunami menyerang Aceh, meninggal lebih 200.000 orang. Itu baru satu pantai yang naik ke atas. Bagaimana bila idzal biharu fujirat, semua lautan ini naik ke darat? Kita tahu bahawa alam ini lebih banyak laut daripada darat. Nah, laut ini naik ke atas darat. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'athirat. Ketika yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsun, maka saat itu sadarlah diri, ma qaddamat wa akharat, apa yang sudah dia lakukan. Itulah gambaran dalam Al-Quran dalam banyak surah. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Idza sama'um fatarat, kita langit terbelah. Dari mulai surat An-Naba sampai An-Nas, itu kebanyakan bercerita tentang hari kiamat. Maka saya sendiri pernah mengajarkan tafsir surah-surah pendek, kerana dengan mengkaji tafsir surah pendek ini, juzuk 30, membangkitkan rasa takut kepada Allah, memahami bahawa alam ini akan berakhir dan dunia akan kiamat. Nah, yang jadi masalah bila dia terjadi. Maka datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat itu terjadi?" Nabi tak jawab. Itu menunjukkan bahawa Allah tidak berikan wahyu kepada Nabi untuk menetapkan hari, menetapkan hari, bulan, tahun. Nabi tidak menjawab, tapi Nabi balik bertanya, ma'adattalaha. Siapa tadi yang bertanya? Manakala Nabi menyampaikan tazkirah, orang ini bertanya, mata sa'ah. Nabi diam saja. Nabi terus berikan tazkirah. Selepas itu baru Nabi tanya, aina sa'il? Siapa yang bertanya tadi? Saya, ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, ma'adattalaha. Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat itu? Menunjukkan bahawa hari, bulan dan tahunnya tidak diketahui siapapun. Bila hari ini beredar berita bahawa ada tulisan
ada orang yang mengetahui hari kiamat, maka bercanggah dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi tidak pernah membicarakan itu kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Sedangkan Al-Quran jelas-jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat, bila terjadinya. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalah tanda-tandanya, maka Nabi banyak bercerita. Tanda-tanda ini dibagi dua. Ada tanda yang bersifat fisik, nampak. Di antaranya ucapan Nabi, tatawul al-bunyan, berlomba-lomba membuat bangunan tower yang tinggi. Itu sudah tampak hari ini. Bahkan Imam San'ani menyebutkan, bila ada binaan, bangunan yang lebih tinggi daripada Jabal Abi Qubais, salah satu tanda hari kiamat. Hari ini kita melihat Jabal Abi Qubais dulu bukit yang paling tinggi di samping Ka'bah. Hari ini Jabal Abi Qubais lah yang paling rendah. Jabal Abi Qubais di belakang bukit Safa. Bila kita naik ke atas bukit Safa, ingin memulai sa'i menghadap ke arah kiblat, tepat di belakang kita Jabal Abi Qubais yang dipotong, dikerat, kemudian di atasnya dibina istana Raja Fahad. Dulu kerana Makkah itu seperti kuali, lalu kemudian di tengah itu Ka'bah, maka bukit-bukit di sekeliling yang paling tinggi adalah Jabal Abi Qubais. Hari ini Jabal Abi Qubais paling rendah, ditambah gedung-gedung tinggi dan Zamzam Tower paling tinggi. Maka ini salah satu tanda fizik yang nampak oleh mata. Lalu kemudian tentang bagaimana seorang ibu antalidal amatu rabbataha, seorang budak hamba sahaya melahirkan tuannya. Ini pun juga physically nampak dia oleh mata. Ada dua makna bahawa seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Yang pertama maknanya ketika umat Islam berkuasa, lalu kemudian dia menguasai suatu kawasan, maka perempuan-perempuan itu menjadi budak, dan budak-budak ini melahirkan anak-anak yang merdeka. Maka maknanya Islam punya kekuasaan yang luas. Akhirnya ibunya budak hamba sahaya, anaknya orang merdeka. Makna pertama. Sedangkan makna yang kedua adalah antalidal amatu rabbataha, maknanya seorang ibu melahirkan anak dan anaknya menderhaka, sehingga seolah-olah ibu menjadi budak dan anak menjadi tuan. Ini pun fizik, nampak dengan nyata. Saya termasuk suka mengkaji tanda-tanda yang tampak, tapi sebenarnya yang lebih condong daripada hadis-hadis itu adalah bukan benda, tapi condong kepada maknawi, makna yang terkandung di balik suatu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan bahaskan satu daripada banyak hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, atau biasa dikenali dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi hatta hingga yuqbadal ilmu. Yang pertama, dalam hadis ini ada 6 tanda. Ini yang akan kita bahaskan. Yang pertama, yuqbadal ilmu, ilmu dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu dengan akarnya sekali. Lalu bagaimana ilmu itu tercabut? Bi mautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Ketika Imam Syafi'i meninggal, maka berapa cabang ilmu hilang. Imam Syafi'i alim dalam bahasa Arab, Imam Syafi'i alim dalam tafsir, Imam Syafi'i alim dalam fiqh, Imam Syafi'i alim dalam hadis, bahkan bergelar Nasirus Sunnah.
Imam Syafi'i yang pertama kali menyusun usul fiqh, lalu kemudian ketika meninggal masih ada digantikan oleh murid-muridnya Al-Muzani, Al-Buaiti, Rabi' Al-Muradi. Tapi kemudian makin ke bawah maka hilanglah ilmu, maka yang muncul orang jahil yang kemudian dianggap sebagai orang berilmu. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Maka saya pribadi tak pernah berkata menurut paham saya, menurut pendapat saya, kerana saya takut tergolong dalam orang yang disebut Nabi al-juhala, orang jahil tapi seperti berilmu. Zahirnya orang menyangka berilmu padahal tidak. Maka selalu saya mengambil pendapat ulama, menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam An-Nawawi, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Az-Zahabi, menurut Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, untuk menyelamatkan diri daripada juhala. Na'udzubillah. Maka nanti kata Nabi SAW, sebelum hari kiamat bermunculanlah juhala kerana pandai berbicara, kerana berpakaian ulama. Al-juhala yalbisuna libasal ulama, orang jahil tapi memakai pakaian ulama, pandai berbicara, lalu orang menyangka dia alim padahal dia tak lebih daripada orang dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Sebenarnya kiamatnya sudah terjadi pada isinya, tapi alamnya belum kiamat besar. Maka kata ucapan Nabi SAW dalam suatu hadis, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, bila diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang faham, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Makna kiamat di situ bukan kiamat alam semesta, tapi kiamat isinya. Bila pembinaan masjid ini diberikan kepada orang yang tidak pakar, tidak memiliki kepakaran pada bidang itu, fantaziris sa'ah, maka tunggulah sa'ah, kiamat, hari kiamat. Mana kiamat di situ bukanlah kiamat alamnya, tapi isinya sudah kiamat. Begitu juga dengan ucapan Nabi tentang masalah idza waqa'a ala ahadikumul qiyamah, bila terjadi kiamat pada salah seorang kamu, wa fi yadihi fasilah, di tangannya ada anak korma, falyaghrisha, tanamlah, kerana dia akan menanam itu lalu kemudian dia mati. Bagaimana mungkin kiamat terjadi pada satu orang? Maka makna kiamat dalam hadis ini alamnya tidak kiamat, tapi orang itu mengalami kiamat, maknanya mati dia. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka bahwa kiamat sudah terjadi pada isinya, ya, kerana banyaknya orang jahil. Oleh sebab itu alhamdulillah kita di Malaysia masih ada para ulama, masih ada para mufti, masih ada para habaib. Maka kita datang ke majlis-majlis mereka, hindari majlis-majlis orang-orang jahil yang tidak diketahui sanad ilmunya, yang tidak diketahui dapat dari mana, bahkan mendakwa mendapat dari mimpi. Langsung berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung saja terus mendapatkan zikir talqin dari Rasulullah SAW tanpa bersanad, tanpa berguru. Padahal para imam mengajarkan kita ada namanya sanad. Al-isnad minad din, sanad itu bahagian dari agama. Laulal isnad, kalaulah bukan kerana sanad, laqala man sya'a ma sya'a, maka orang mudah saja berkata sesuai kehendak hawa nafsunya. Begitu kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak, salah seorang ulama hadis yang amat sangat tinggi ilmunya. Maka Imam Bukhari bersanad sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mendapatkan hadis itu dari gurunya, namanya Abdullah Ibnu Maslamah. Abdullah Ibnu Maslamah mendapatkan dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkan dari gurunya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan dari gurunya, namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sanad itu mesti diteliti pula, orang ini mestilah adil. Makna adil menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Lawan daripada kata adil adalah fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik.
Adapun orang yang adil tapi dia tidak dhabit, tidak kuat ingatannya, maka dia juga tidak layak diambil ilmu daripadanya. Oleh sebab itu apa kata Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i? Makamnya di Baqi di samping Masjid Nabawi, meninggal tahun 179 Hijrah. Aku berjumpa dengan 70 orang di dalam masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Andai aku minta satu di antara mereka berdoa, maka turun hujan, saking makbulnya doa mereka. Tapi tidak aku ambil hadis satu pun dari ke-70 orang itu. 70 orang zuhud, ahli ibadah, abid, banyak ibadahnya, kabul doanya. Andai ku minta satu orang berdoa, turun hujan, begitulah kabulnya. Tapi aku tidak mengambil ilmu dari mereka kerana tidak dhabit, kuat ingatannya. Begitulah ulama menapis supaya jangan sampai mengambil ilmu daripada orang jahil. Kerana di antara tanda kiamat adalah yuqbadal ilmu, bahwa ilmu dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita masih ada kajian-kajian khas tafsir, khas fiqh, khas usul fiqh, khas hadis, maka kita hadir, kita dengarkan, kita fahami, kita rakamkan, kita share, maka dia bagian dari dakwah. Tapi bila itu sudah tampak banyak menebar, sebenarnya salah satu daripada tanda hari kiamat. Ustaz Abu Somad, seorang dai kondang asal Indonesia yang dikenal luas karena ceramah-ceramahnya yang tegas, lugas, dan seringkali menyentuh isu-isu kontroversial dalam perspektif Islam. Dalam beberapa kajian dan ceramahnya, beliau mengangkat tema tentang tanda-tanda di akhir zaman. Ustaz Abu Somad membahas topik yang tidak sekedar perspektif geopolitik, tetapi juga dikaitkan dengan nubuah atau ramalan Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih. Salah satu konflik yang sering disorot dalam dunia kali ini adalah potensi pecahnya perang besar antara Israel dan Iran yang sudah terjadi hari ini. Ustaz Abu Somad menjelaskan bahwa konflik di akhir zaman bukan hanya soal politik atau ekonomi, tapi menyimpan dimensi spiritual dan eskatologi akhir zaman. Dalam pandangannya, perang ini bisa menjadi bagian dari rentetan tanda besar kiamat, seperti fitnah Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam beberapa kesempatan, beliau juga menyampaikan bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel bukan hal baru. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan besar dunia bersatu melawan pihak yang dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi ideologi dan kepentingan global. Ia mengutip berbagai literatur Islam klasik dan kontemporer untuk menggambarkan betapa konflik semacam ini telah disinggung sejak zaman Rasulullah SAW. Ustaz Abu Somad sering menekankan bahwa umat Islam harus melek dalam perkembangan global, termasuk dinamika konflik di Timur Tengah. Kita tidak boleh hanya menonton saja, tapi juga mempersiapkan diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang benar, amal yang ikhlas. Karena perang akhir zaman bukan hanya tentang senjata dan teknologi, tapi siapa yang tetap teguh pada agama kita, fitnah besar yang akan terus melanda. Beliau juga mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam seringkali kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan besar karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diimbau umat Islam untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi isu-isu internasional, karena memang menurut pakar di Indonesia juga menyampaikan bahwa yang terjadi hari ini antara Iran dan Israel itu bisa meluas kemana-mana, yang akhirnya Indonesia sendiri, negara tercinta kita, akan mendapatkan dampak dari peperangan itu tadi, meskipun kita hanya sekedar pengamat atau bisa jadi sebagai juri tak resmi dalam konflik yang terjadi di dunia ini. Akhirnya apa yang disampaikan oleh UAS tentang akhir zaman, tanda-tandanya bahwa emang benar bumi kita itu sudah semakin mendekati pada akhir zaman, yakni kalau dalam Islam disebutnya sebagai kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Somad dan terus mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.